Terlepas dari pasangannya semakin bucin antara Gojin dan Shina, di episode ini penonton malah akan dibuat semakin emosi karena akhirnya busuknya Seigi mulai tampak diperlihatkan. Tidak hanya kejahatan kecil yang diperbuatnya kepada Gojin, kini Seigi malah mulai merencanakan kejahatan-kejahatan besar untuk orang yang ia panggil kakak tersebut. Tidak tanggung-tanggung, Gojin akan dijatuhkan dari singgasana yang sudah ia duduki selama ini. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode 12 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gomawo! Setelah ciuman 3 detik yang dibalas agresif oleh Shina, akhirnya mereka berdua pun kini resmi berpacaran. Bahkan keduanya sudah tidak lagi canggung untuk sekedar bergandengan tangan, sampai Gojin mulai rutin menjemput Shina untuk pergi bekerja bersamanya, yang pada akhirnya membuat perhatian semua orang di kantor tertuju kepada pasangan baru tersebut. Di sisi lain, para haters Gojin mulai menyiapkan kejutan baru alias teror baru untuk diberikan kepada Gojin, yang berupa paket bersihkan bom mini dengan gas air mata di dalamnya. Kemudian scene kembali ke Gojin yang memergoki para instruktur sedang membicarakan perihal Haechul yang akan segera pindah ke Baek Edo setelah ditawari tawaran menarik oleh Baek Suyong. Tapi di sini Gojin seakan mengabaikan itu dan dia malah meminta bantuan kepada mereka semua agar membantu karir Shina agar lulus dalam audisi instruktur pengajar selanjutnya. Dan tugas ini pun langsung dikerjakan oleh mereka, walau pengajaran yang diberikan tidak diberikan secara langsung. Nah, selanjutnya terungkap mengapa Gojin seakan lupa urusan duniawi dan membiarkan Suyong melakukan apapun sesukanya, yakni karena saat ini Gojin ingin berfokus untuk memberikan hal-hal indah pada sisa hidup Shina sebelum meninggal dunia. Bahkan Gojin pun sampai rela berniat berhenti bekerja hanya untuk menghabiskan waktu bersama Shina untuk bersenang-senang. Di rumahnya, Shina mendapatkan telepon dari Suyong yang meminta untuk bertemu secara empat mata. Suyong meminta jawaban Shina atas tawarannya sebelumnya, tapi sayang jawaban yang diberikan Shina sungguh di luar dugaannya, yakni menolak secara halus tawaran dari Suyong tersebut. Suyong pun sekali lagi meminta Shina untuk berpikir ulang, dan Shina pun menyetujuinya. Nah, ketika Suyong akan pulang, Gojin melihatnya sedang bersama Shina. Gojin pun diam-diam menemui Suyong dan melabrak wanita itu agar tidak lagi mengganggu Shina. Tapi Suyong yang dilanda emosi dan cemburu langsung mengatakan hal tidak mengenakan dengan terang-terangan mengatakan bahwa bisa saja Shina hanya berpura-pura dan memanfaatkan kondisi Gojin untuk menjadi tunangannya. Gojin pun langsung membantah kalau apa yang dipikirkan oleh Suyong itu adalah sebuah kesalahan. Ketika Shina kembali ke rumah, dia mendapat kejutan indah karena banyak sekali pekerja yang mengganti beberapa furniture Shina menjadi barunan mewah. Bahkan rumah Shina pun didatangi petugas yang mensterilisasi kebutuhan di rumah tersebut yang ternyata semua ulah dari Gojin. Gojin yang juga datang ke rumah Shina berniat ingin tinggal di rumah tersebut, tapi dilarang oleh Oki dan juga Suho, yang membuat Gojin kesal dan membalikan Oki dengan membocorkan rahasia mereka berdua, yakni mereka menjalin cinta secara diam-diam di belakang Shina. Dan sejak saat itu Shina pun jadi tahu hubungan cinta tetangga dan adiknya. Setelah itu di kamarnya, Shina yang berbicara empat mata dengan Gojin menanyakan mengapa Gojin membelikannya banyak barang dan melakukan hal-hal yang baik kepadanya. Gojin pun langsung jujur kalau sebenarnya dia melakukan semua itu setelah melihat buku diari Shina yang terjatuh. Shina yang langsung panik dan mengerti mengklarifikasi kalau apa yang dipikirkan Gojin selama ini salah paham saja. Tapi Gojin malah menganggap Shina telah berbohong karena ingin sok tegar dan tak ingin menyusahkan dirinya. Sampai akhirnya karena sudah kesal atas ketidakpercayaan Gojin, Shina pun mengajak Gojin ke rumah sakit untuk bertemu dengan Dr. Han. Nah, dengan wajah penuh ketakutan, Dr. Han terbata-bata mengatakan hal sejujurnya, bahwa apa yang dialami Shina adalah kesalahannya, alias salah diagnosis, dan sebenarnya Shina baik-baik saja. Yang membuat Gojin langsung cemberut dan juga kecewa, dan ketika di kantor ia membentak Shina lalu pergi begitu saja. Shina pun langsung menangis karena apa yang dilakukan Gojin saat itu menandakan kalau selama ini Gojin tidak benar-benar mencintainya, melainkan hanya cinta karena kasihan kepadanya semata. Tapi tiba-tiba Gojin kembali ke hadapannya sambil menangis dan mengatakan mengapa dia marah dan kecewa, ialah karena Shina telah membuatnya sangat takut seperti kehilangan orang-orang yang ia sayangi dahulu. Ternyata Seigi memiliki seorang ayah, dan ayahnya ini berada di rumah sakit. Entah karena gangguan jiwa atau sebuah penyakit seperti demensia ya. Karena ayahnya tersebut sama sekali tidak mengenal Seigi dan menganggap Seigi adalah orang lain. Tapi satu hal yang menjadi fokus kita adalah ayahnya ini bersikeras ingin menemui anak perempuannya, yang menandakan kalau sebenarnya Seigi memiliki seorang adik perempuan.
Kemudian scene kembali ke pasangan bucin yang sekarang sedang melakukan kencan pertamanya. Mereka sangat serasi, bahkan melakukan segalanya bersama dengan indah dan juga menyenangkan. Tapi kesenangan itu berubah ketika mereka kembali ke rumah, di mana Suho dan Oki menyambut Shina dengan air mata. Karena rupanya Oki juga salah paham melihat buku harian di kamarnya Shina. Gojin dan Shina pun langsung mengklarifikasi hal tersebut. Bahkan Gojin juga mengklarifikasi bahwa sebenarnya selama ini dia tidak hilang ingatan. Di kantor, kini tiba saatnya Haechul mohon pamit karena akan pindah ke perusahaan Baekdo. Tapi bukannya kecewa, Gojin justru menampilkan sifat acuh tak acuhnya yang menandakan dia tidak peduli dengan keputusan Haechul tersebut. Lalu tiba-tiba Suyong datang untuk menjemput Haechul, sekaligus memanasi Gojin bahwa dia juga akan mengambil Shina darinya. Tapi di sini Gojin menyerahkan semua keputusan di tangan Shina. Dan benar saja langkah yang diambil Gojin tersebut. Karena ternyata ketika berbicara empat mata dengan Suyong, Shina malah menolaknya kembali. Dan tentu mendengar hal itu, Mas bucin ini pun langsung merasa sangat bahagia. Di sisi lain, saat selesai syuting membuat video pengajaran, Pak Kim mendapat kabar tidak mengenakan dari asistennya bahwa dia tidak diajak dalam pembuatan iklan GoTop Education selanjutnya. Dia pun merasa kecewa dan langsung menemui Segi, yang tentu orang busuk ini malah mengkompori Pak Kim. Segi mengatakan kalau alasan mengapa hanya Pak Kim lah yang tak diajak, semua adalah kesalahan atau keputusan dari Gojin. Dan Segi pun akhirnya menyulut api dalam diri Pak Kim untuk membalas dendam kepada Gojin dan berbuat jahat kepadanya. Tidak hanya itu, kejahatan dari Segi. Ia menemui salah seorang pemegang saham terbesar untuk meminta voting suara untuknya demi bisa menjatuhkan Gojin dari kursi CEO perusahaan. Segi memberikan alasan dengan sebuah kejahatan Gojin, yakni menggelapkan pajak perusahaan yang nantinya akan membuat Gojin dipenjara. Dan sebelum kasus itu mencuat dan mempermalukan perusahaan, Dewan Direksi harus segera mengganti posisi CEO perusahaan. Dan satu hal yang membuatnya semakin yakin akan menjatuhkan Gojin ialah karena ia masih mengira Gojin amnesia. Karena orangnya amnesia akan dinilai tidak mampu memimpin sebuah perusahaan. Nah, jelas ya, apa yang dikatakan Gojin ini semuanya salah besar. Karena bisa jadi penggelapan pajak adalah kebohongan, atau bisa jadi pula Segilah yang sebenarnya dengan sengaja menggelapkan atas nama Gojin agar Gojinnya nantinya disalahkan. Di sisi lain, Pak Yang Tae menemui Suyong untuk mengajaknya bekerja sama menjatuhkan Gojin. Di sini Pak Yang Tae memberitahu sebuah rahasia bahwa sebenarnya Gojin amnesia, tapi dengan hebatnya Gojin mengetahui masa lalunya secara mendetail dengan beralasan bahwa Gojin menghafal dari catatan yang dibuat Gojin semasa hidup. Tapi mendengar hal itu, Suyong merasa ganjil dan menganggap bahwa Gojin tidak menghafal, melainkan benar-benar tidak lupa ingatan. Setelah menemui investor, Segi menemui Pak Yang Tae. Dia menemuinya karena meminta persetujuan untuk memvoting menjatuhkan Gojin. Karena rupanya Pak Yang Tae ini memegang rahasia besar, di mana sebenarnya dia memiliki saham sebesar 3% di GoTop Education menggunakan nama anaknya. Segi pun langsung mengkompori Yang Tae dengan mengatakan kalau ini adalah kesempatan besar untuk sekali lagi menjatuhkan Gojin ke titik belasan tahun silam. Di sisi lain, usai mengantar Shina pulang, Gojin ditelepon Suyong yang memintanya untuk bertemu. Rupanya Suyong sedang mabuk di sebuah bar, dan dalam keadaan mabuk tersebut, Suyong mengingatkan Gojin tentang masa lalunya ketika bersamanya. Suyong pun langsung mengatakan, "Aku tahu sebenarnya kamu tidak amnesia, bukan?" Dan episode ini pun berakhir sampai di sini.